Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom, selamat pagi adik-adik. Renungan Lilin Kecil hari ini kita awali dengan mendengarkan percakapan Bintang dengan mamanya. Ma, apa itu Mahkamah Agama yang banyak disebut dalam Perjanjian Baru? Mahkamah Agama itu disebut juga dengan Sanhedrin. Itu merupakan dewan tertinggi agama Yahudi yang beranggotakan 70 orang dan diketuai oleh satu orang. Mereka terdiri dari imam-imam, kaum-kaum terkemuka orang Yahudi, kaum Farisi, ahli Taurat, dan biasanya diketuai oleh orang Saduki. Mereka bertugas untuk menafsirkan hukum Taurat. Jika mereka sudah membuat suatu keputusan, maka orang-orang harus mentaatinya. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Ma, mereka juga tidak menyukai Tuhan Yesus kan? Mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Ya benar Bintang, Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan, mereka mendatangkan orang-orang untuk memberikan tuduhan palsu. Tapi tak satu pun dari tuduhan tersebut yang terbukti benar. Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, Ia harus dihukum mati. Nah, akhirnya mereka hanya bisa menghukum Tuhan Yesus dengan satu tuduhan. Mereka menganggap Tuhan Yesus telah menghujat Allah. Hanya itu satu-satunya alasan yang bisa mereka pakai untuk mengadili dan menyalibkan Tuhan Yesus. Namun, ia rela mengorbankan dirinya untuk diadili walaupun tidak bersalah. Ma, tapi Tuhan Yesus bisa saja menghentikan pengadilan itu kan? Iya, bisa. Namun karena ia taat kepada Bapaknya, sehingga membiarkan hal itu terjadi. Ya karena kasihnya kepada kita, yaitu untuk menyelamatkan kita orang berdosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Adik-adik, hati para anggota Sanhedrin itu sudah dibutakan dengan kebencian untuk segera menyalibkan Tuhan Yesus. Namun, bagi Tuhan Yesus, pengadilan itu adalah cara untuk bisa menyatakan kasih dan pengampunan, serta menggenapi rencana keselamatan Allah untuk menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Adik-adik, sebelum menutup renungan, ada yang kakak mau tanya. 1. Apa kesalahan yang Mahkamah Agama lakukan terhadap Tuhan Yesus? 2. Pernahkah adik-adik melakukan kesalahan? Kalau ya, apakah yang akan adik-adik lakukan? Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Ajar kami untuk bisa lebih mengasihi-Mu di dalam kehidupan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.